إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, lan yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang teduh ini, di seluruh penjuru negeri tentu berkumandang ucapan takbir, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketinggalan kita yang hadir pada kesempatan pagi yang teduh ini, pagi yang cerah ini, kembali kita mengagungkan Allah, menandakan betapa lemah dan hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu sudah pantas kita bersyukur di atas nikmat umur, di atas nikmat sehat dan sempat yang Allah curahkan kepada kita, sehingga kita mampu dan bisa menaikkan salat Idul Adha di pagi hari yang cerah ini. Kemudian salawat seiring salam kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita istiqamah dengan sunnahnya, komitmen dengan ajarannya. InsyaAllah yaumul qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kemestian bagi setiap khatib mengajak, menghimbau kepada jemaah sekalian, mari senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
maka takwa jugalah yang menjadi harapan kita, yang menjadi target kita agar kita menjadi orang yang selamat, baik dia di dunia ataupun di akhirat kelak nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada pagi yang mulia ini kembali kita melaksanakan taat sebagai bentuk rasa syukur. Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka solatlah kamu karena Tuhanmu dan kemudian berkurbanlah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melaksanakan memasuki bulan Zulhijjah, mendekati Idul Adha, maka pikiran kita, memori kita akan kembali terulang, mengingat kembali ribuan abad yang silam tentang kisah seorang hamba Allah, tentang kisah hamba Allah di mana ia telah meletakkan ketaatan dan kepatuhan di atas segalanya, di mana Allah Ta'ala yang memerintahkan kepadanya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Ismail alaihissalam anaknya menggambarkan dan mengingatkan kita sesungguhnya betapa pentingnya nilai iman dan taat itu dalam menjalankan kehidupan. Falamma balagha ma'ahu as-sa'yu qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ismail alaihissalam beranjak remaja, lalu kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan satu mimpi kepada anaknya. Wahai anakku tercinta, sungguh aku melihatmu dalam mimpi menyembelihmu. Fanzur maza taro, maka kemudian apa pendapatmu tentang hal itu? Oleh Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah yang lama menanti kehadiran anak, di saat datang ujian, di saat datang satu cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana anak yang dinanti sekian puluh tahun lamanya, namun ketika si anak ini beranjak dewasa, kemudian diperintahkan lagi untuk dikorbankan. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertikaian dan pertengkaran antara akal dan iman itu kemudian muncul di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kemudian karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tiada kata lain selain dari kata sami'na wa ata'na. Tiada kata lain yang mesti dilakukan seorang hamba Allah, seorang uswatun hasanah, seorang nabi dan pilihan Allah, selain dari menunaikan dan menyampaikan yang menjadi perintah itu kepada sang anak. Apa modalnya jemaah kalau bukan iman? Maka keimanan yang tanpa syarat yang dimiliki oleh Ibrahim itu mudah-mudahan dapat kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan nyata kita. Maka di saat Allah memerintahkan kita sholat, maka tidak ada pertanyaan kenapa harus sholat. Di saat Allah memerintahkan kita berhaji bagi yang mampu, kenapa harus haji? Maka keimanan yang seperti itu tentunya mengharapkan dan menginginkan yang namanya syarat di hadapan Allah. Saat Allah memerintahkan kepada kita untuk berkorban, maka kita lihat kemampuan kita sudah mampu, tidak ada kata untuk menghitung, maka sami'na wa ata'na. Alhamdulillah jemaah Masjid Amaliyah, dari tahun ke tahun bertambah satu ketaatan, bertambah semangat dan tentu bukti keimanan dan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketaatan itu, kepatuhan itu tidaklah mesti dengan syarat, maka jangan kemudian dicampur baurkan dengan nilai-nilai amaliyah yang kemudian membuat nilai amal itu menjadi catat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha
walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah dagingnya, tidak akan sampai kepada Allah darahnya, akan tetapi nilai ketulusan, nilai ketakwaanlah yang kemudian menjadi satu yang menjadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang akan sampai dan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka ketaatan dan keikhlasan dalam menjalankan segala bentuk amal ibadah syarat menjadi diterimanya ibadah yang kita lakukan. Maka di saat menjalankan amal taat ini tentu tidak mudah untuk kita lawan. Tentu bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan hawa nafsu yang kemudian kita diharapkan untuk beramal itu dibumbui dengan nilai-nilai ketidakbaikan di dalamnya. Maka di saat itulah kemudian kita harus mampu menentangnya, melawan hawa nafsu kita. Di mana ada orang-orang yang kemudian dalam status sosialnya diberikan oleh Allah Ta'ala derajat yang tinggi dibandingkan yang lain, pangkat dan jabatan, harta, berikut kekayaan yang Allah titipkan kepadanya, membuat dia kemudian menjadi harus dihargai dan dihormati berlebih dari yang lain-lain. Maka di saat seperti itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mampukah kita menaklukkan itu, melawan itu dengan bentuk penyembelihan hewan kurban yang dimana hewan itu digambarkan satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada keangkuhan, ada egoisme. Di saat dia makan maka dia tidak mau berbagi dengan teman dan kawannya di sebelahnya. Itu adalah sifat binatang, itu adalah sifat hewan. Ada keegoan yang ada pada dirinya. Maka di saat kita menyembelih hewan kurban, kita ikut melaksanakan ibadah yang agung ini, maka harapannya egoisme, nilai keangkuhan, nilai kesombongan yang ada pada diri kita juga mampu kita sembelih, mampu kita hilangkan. Dengan asbab itu tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menguatkan hati kita, Allah mengokohkan keikhlasan kita, Allah menanamkan sifat ketulusan dalam diri kita. Kaum muslimin wal muslimat jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Nabi Ismail ketika disampaikan kepadanya bahwa dia hendak disembelih atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dijawab dengan jawaban yang tulus, ya abati al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku tercinta, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah, kerjakanlah, laksanakanlah, engkau akan mendapatiku di antara orang-orang yang bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena ketaatan, oleh karena kepatuhan, oleh karena keikhlasan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah Ta'ala mengganti sembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu bizibihin azim, dengan sembelihan yang agung. Allah ganti anaknya dengan seekor kibas. Allah agungkan kemuliaan Nabi Ibrahim, Allah ganti ketulusan Nabi Ismail dengan seekor kibas yang menjadi sembelihan yang dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momentum Idul Adha yang kita laksanakan pada pagi yang mulia ini dengan segala bentuk pengorbanan yang sudah kita keluarkan, harapannya jadilah kita hamba-hamba Allah yang meningkat imannya, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian melahirkan jemaah yang senantiasa saling menghargai antara satu dengan yang lain, saling mau berkontribusi antara satu dengan yang lain, tidak ada lagi gap antara si kaya dengan si miskin. Maka saat-saat inilah nilai sosial kita juga dibuktikan betapa antara satu dengan yang lain ternyata harus saling melakukan satu bimbingan, satu
bentuk nilai sosial dalam rangka melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menerima daging yang diberikan oleh panitia dan peserta kurban. Para jemaah diharapkan juga tentu ikhlas dalam menikmati hewan ataupun daging yang diberikan oleh para peserta ataupun panitia kurban, sehingga kemudian rahmat Allah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita, kepada jemaah Masjid Amaliyah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, pada pagi yang berkah ini, pada pagi yang mulia ini, 10 Zulhijjah ini, kami berkumpul di halaman Masjid Amaliyah ini dalam rangka bertakarrub, mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Maka oleh sebab itu ampunkan segala salah dan dosa kami ya Allah, dosa yang kecil ataupun besar, dosa yang sengaja ataupun yang dilaksanakan terlupa, dosa yang kami lakukan sendiri ataupun secara beramai-ramai, karena tiada ampunan kecuali ampunan dari Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka karena telah mendidik kami di saat kami kecil. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih ada, maka sehatkan badannya, panjangkan umurnya dalam taat kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Bagi orang tua kami, ayah dan ibu kami yang sudah tiada, ampunkan salahnya, tempatkan mereka di tempat yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Jadikan
jadikan kuburnya taman-taman surga, jangan jadikan kuburnya satu lubang dari lubang api neraka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan yang mulia ini, di pagi yang berkah ini, kami bermunajat kepadamu ya Allah di atas segala pengorbanan yang hendak kami lakukan. Terima amal kami ya Allah, terima ibadah kurban jemaah Masjid Amaliyah ya Allah, jadikan ia menjadi tunggangan nanti di padang mahsyar ya Allah, sebagai tambahan amal ibadah, sebagai persembahan bentuk kepatuhan di sisimu ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan engkau jadikan amal ibadah yang dilakukan ya Allah sia-sia adanya, jangan jadikan amal ibadah yang diperjuangkan sia-sia adanya tidak engkau terima di hadapanmu ya Allah. Taqabbal a'malana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.